dari pengurus, gembala, wakil gembala, semua pengerja, bahkan jemaat yang ada di dalam gereja yang Tuhan sudah percayakan. Kami percaya semua ini karena tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga 3 tahun yang boleh mereka lalui hambatan. Kadang-kadang mereka mungkin mengalami sesuatu yang lemah. Bapak terima kasih, kami boleh berdiri sampai dengan saat ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, semua adalah baik. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami mau buka telinga kami lebar-lebar. Kami mau buka pikiran kami besar-besar. Bahkan kami mau buka hati kami lapang-lapang untuk suaranya Tuhan. Maka kami tunduk Tuhan, mau dengar firman Tuhan lewat mulut hamba-Mu ini Tuhan. Sampaikan kebenaran firman-Mu, bukan karena kekuatanku secara pribadi, tapi kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Bukan daripada suara mulutku, tapi suaranya Tuhan. Tuhan boleh perdengarkan apa mau dan maksud Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami buka pintu hati kami untuk kekuasaan daripada firman Tuhan. Setiap orang yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun Bapak Pendeta, Ibu Gembala, Wakil Gembala dan seluruh jemaat yang ada di FCC GBI Harapan Indah ini ya. Tuhan berkati kita semua. Baik, kita akan buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini firmannya pas banget dengan ulang tahun gereja ini ya. Ibu Maria kirim ke saya ini, hati yang persembahan yang baik, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya sangat percaya ini Bapak Ibu kita semua yang ada di sini sudah meluangkan bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran, tapi yang terutama kita sudah meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita baca dulu Roma 12 ayat yang pertama. Coba tolong dibacakan. Pasti. Persembahan yang benar, karena itu saudara-saudara, demikian kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan. Wow, puji Tuhan. Ini firman bukan sembarangan Tuhan mau kasih kepada kita. Firman Allah yaitu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya nggak kebayang ya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Firman ini ditulis kalau nggak salah kira-kira ya. Pokoknya setelah Yesus nggak ada. Ini ya firman di dalam perjanjian baru. Itu kalau kita bayangkan tahun 100, masa kita hidup di tahun 100, mungkin pemahaman kita belum seperti sekarang ini. Amin. Pemahaman kita tentang kuasa Tuhan, tentang apa maksud Tuhan, bagaimana murid-murid Tuhan hidup bersama Tuhan pada masa itu. Kalau kita hidup pada masa itu, mungkin kita sama seperti mereka. Kita nggak ngerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi bersyukurlah pada saat ini kita ada di masa-masa pada saat firman sudah dapat diterjemahkan, firman sudah dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengerti apa maksud Tuhan. Kelahiran Yesus, kematian Yesus, bahkan kebangkitan Yesus, kita mengerti pada saat ini. Mungkin kalau kita hidup pada masa itu, kita adalah salah satu daripada orang-orang yang menganggap waktu itu Petrus, oh ini dia, satu yang menyangkal Yesus. Mungkin kita pada masa itu, kita salah satu adalah orang-orang yang menghujat bahkan melempari Yesus dengan batu. Amin. Maka bersyukurlah pada masa ini kita hidup, kita boleh mengenal. Kita sudah tahu daripada pemberita Injil sebelumnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah kita tahu
terhadap perbuatan-perbuatan yang telah Yesus lakukan buat kita. Ini yang firman Tuhan mau katakan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Ada dua hal. Saya nggak mau kasih banyak-banyak. Firmannya gak usah lama-lama. Amin. Nanti pada ngantuk semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Yang pertama, Ananias. Kita tahu sangat cerita Ananias. Apa yang Ananias lakukan? Dia mempersembahkan apa? Ada yang tahu? Hah? Penjualan tanah. Dia mempersembahkan penjualan tanahnya kepada rumah Tuhan. Maksudnya Ananias ini baik gak? Baik gak? Hah? Baik. Baik gak maksudnya Ananias? Baik. Wow. Mempersembahkan penjualan tanahnya di hadapan Tuhan. Dosa Ananias, kenapa dia sampai mati? Kan masalahnya itu. Sembunyi? Kok dia sembunyi sebagian? Harga penjualan tanahnya? Wow. Ini di belakang ini Pak Yosef nih. Kalau ikut PA tuh dibuka. Luar biasa ya, dipahami, diserap, kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga semua seperti itu ya, amin. Ananias memberikan kepada Tuhan, tujuannya mulia. Amin. Ananias mempersembahkan di dalam rumah ibadah, luar biasa. Ananias membuat pandangan jemaat memuji dia. Betul? Jemaat pada saat itu melihat Ananias sungguh punya hati mulia. Dan dia katakan, ini ku persembahkan seluruh hasil penjualanku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, waktu Ananias kasih, sebetulnya penjualannya tidak semua. Tapi dia mau mengatakan kepada jemaat pada waktu itu, ku persembahkan seluruh hasil penjualan tanah. Sombong iman dengan kesungguhan iman kadang-kadang beda-beda tipis. Apa yang Ananias lakukan? Ingin mencari kemuliaan di mata manusia. Apa yang Ananias lakukan? Menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh kepada Allah, mempersembahkan seluruh persembahannya kepada Allah. Pak, Bu, Tuhan gak pandang wajah kita. Tuhan gak pandang seberapa cantiknya kita. Tuhan gak pandang seberapa mobilmu. Tuhan gak pandang seberapa kekuasaanmu. Yang Tuhan pandang hati. Tuhan lihat hatinya Ananias. Dia sudah melenceng daripada Allah. Dia menginginkan keagungan namanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang Tuhan kasih kita berkat, berkelimpahan, dan kita mulai lupa diri. Apakah persembahan kita itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Seberapa banyak waktu kita sudah ada di dalam gereja? Seberapa banyak kita sudah ikut kegiatan-kegiatan gereja? Sudah berapa banyak, maaf Pak, kita jadi WL, kita jadi pemusik, kita sudah melayani, bahkan sesi 1, sesi 2, bahkan dalam gereja 1 minggu ada 7 sesi, kita 7 sesinya di Lahap. Orang bisa pandang kita luar biasa, bekerja untuk Tuhan. Hati-hati, sombong iman, beda-beda tipis dengan apa yang menjadi kekuatan iman kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa
kemuliaan untuk Tuhan telah kita ambil, telah kita curi untuk kepentingan diri pribadi. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, waktu Daud jadi gembala, dia masih miskin. Amin. Hidupnya gimana di hadapan Tuhan? Sungguh-sungguh. Bahkan dia kepada raja dia katakan, masa kita takut sama orang-orang yang tidak bersunat? Ya, masa kita takut sama orang-orang seperti itu? Kita ini kan anak-anak Tuhan. Tapi beda tipis. Waktu Tuhan sudah berkati dia, waktu Tuhan memberikan kekuasaan kepada dia, waktu Tuhan membuat dia menjadi kaya raya, dia sudah mulai lupa. Hidup yang diberkati bukan menjadikan kita lupa dengan Tuhan. Iman kita kadang-kadang tergoyahkan hanya karena kita melihat keindahan-keindahan dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau baca lagi di dalam Kolose. Kolose berapa tadi? 3:17. Coba Kolose 3 ayat. Boleh diminum kan? Jangan pada tegang ini. Kolose berapa? 3:17. Kolose 3, ayo kita bacakan. Kolose 3 ayat. Ada yang bisa baca firman? Baca firman bisa? Oke, bacakan kakak. Ayo, siapa namanya ini? Yang di tengah aja nih, yang paling ganteng ini. Hati-hati dengan kegantenganmu ini. Kegantenganmu bisa menjerumuskan kau seperti Daud. Ya. Kolose 3:17. Iya. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan. Iya. Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Amin. Bapa kita. Amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itu yang saya katakan tadi. Waktu kita mau lakukan apapun, lakukan untuk Tuhan. Amin. Kenapa gue jadi batuk? Tadi makan permen sebelum. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hidup yang mau diberkati oleh Tuhan itu adalah kerja keras. Banyak sekali kita ini nggak mau kerja tapi maunya berkat. Susah cari kerja tapi maunya dapat berkat. Orang yang mau diberkati pertama-tama ia harus kerja keras. Kerja keras, kerja keras. Semua hamba-hamba Tuhan, imam-imam, orang-orang tokoh dalam Alkitab, hidupnya kerja keras. Gak ada loh yang main-main. Musa kerja keras 40 tahun. Amin. Abraham berapa puluh tahun baru punya anak. Daud kerja keras. Bahkan Ayub pun dalam kekayaannya dia tetap bekerja keras. Itulah hidup yang diberkati. Waktu diberkati, dikembalikan berkat itu kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi kerja keras apa yang kita alami ini seizin daripada Tuhan. Setelah Tuhan izinkan kita diberkati, kembalikan dong ke Tuhan. Kembalikan berkatnya kepada Tuhan. Setelah Tuhan lihat hati kita, apakah kita sorong atau tidak kepada Allah. Waktu hati kita tetap berpaut kepada Allah, Ia akan berikan bahkan lebih daripada apa yang tidak pernah kita bayangkan. Itu sangat terbukti dalam firman Tuhan. Ayub, waktu dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, Tuhan uji. Tuhan uji bahkan dengan sakit penyakit, Tuhan uji dengan kekayaan, Tuhan uji dengan anak-anak, Tuhan uji dengan istri, bahkan Tuhan uji dengan sahabat-sahabat sekalipun. Tak ada satu orang pun yang menjadi sahabat dan teman dekatnya. Bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Tapi karena hatinya tetap berpaut kepada Tuhan. Waktu aku lahir telanjang, aku pun akan mati dengan telanjang. Itu yang dia katakan.
Jadi apapun kekayaan yang dia miliki, itu titipan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau hati kita udah mau untuk Tuhan, hidup kita mau sepadan dan seturut dengan firman Tuhan, hidup kita mau jadi teladan seperti Tuhan berikan teladan kepada hidup kita, maka dia akan balaskan berkali lipat. Setelah Tuhan lihat dan Tuhan uji Ayub, dia berikan 2 kali lipat. Ayub pada masa itu adalah orang terkaya, tapi setelah Tuhan berikan 2 kali lipat. Wow, bisa nggak kita bayangkan kekayaan Ayub? Waktu Salomo minta hikmat kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya berikan hikmat, tapi bahkan Tuhan berikan kekayaan dan kehormatan. Waktu hidupnya mau setia kepada Tuhan, setelah kekayaan, hikmat, dan kehormatan Tuhan berikan kepada Salomo, apa yang dia lakukan? Hidupnya mulai condong daripada Tuhan. Hidupnya mulai beralih kepada hamba-hamba lain, kepada Tuhan yang lain, karena istri-istrinya makin diperbanyak. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan adalah hati kita. Tuhan gak lihat seberapa jauh hidup kita melayani Tuhan. Tuhan gak lihat seberapa jauh kita melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk Tuhan, tapi Tuhan mau lihat hati kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau memberikan persembahan yang terbaik, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau ada tamu yang mau nginep di rumah, pasti kita beresin rumah ya, Bu. Pasti kita rapiin dulu dong rumah kita, karena kita mau ada tamu nih. Waktu anak saya nikah yang pertama 2017, itu keluarga dari Manado datang. Wah, banyak sekali nih keluarga. Kita pakai keluarga penuh dan tuh rumah di atas. Mari kita kasih rapi itu di kamar di atas, berapa kamar kita kasih rapi semua, kita beli kasur baru lagi buat dibawa, karena yang datang sekitar 15 orang yang mau menginap di rumah. Tuh kamar kan penuh toh. Kita rapiin 1 minggu, rapiin rumah 1 minggu, baca ulang. Wah, serapi dan tuh rumah, karena memberikan yang terbaik buat tamu kita. Sama seperti kita mau memberikan tamu yang mau datang di dalam hati kita, yaitu Yesus Kristus. Kita buka hati kita, kita bersihin hidup kita yang kotor, supaya Yesus datang dan tempati hati kita. Amin. Supaya dia betah di hati kita, hidup kita jadi bersih, seperti kita jamu orang yang ada, tamu kita. Bukan hanya kepada manusia, kadang-kadang kita kepada yang kelihatan. Yang gak kelihatan kita gak perhatiin. Tapi coba lihat, kalau yang kelihatan saja kita gak rapi, bagaimana kita mau rapi kepada Tuhan? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita memberikan kasih kepada Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu kalau kita dalam GPIBK, GKJK, gereja-gereja HKBPK, kalau kita mau beri persembahan pasti kita nyanyi, berilah dengan suka dan rela. Amin. Memberi persembahan itu harus dengan suka. Kita suka nggak beri persembahan kepada Tuhan? Pertama itu harus suka. Kalau kita mau berikan kepada Allah, kita harus suka beri kepada Tuhan. Kalau kita nggak suka ngasih kepada Tuhan, kita nggak rela. Amin. Memberi kepada Allah harus dengan suka dan rela. Memberi kepada Allah harus dengan tulus, bukan dengan harus. Makanya dikatakan persembahan, bukan sumbangan. Persembahkan hatimu kepada Allah, bukan sumbangan. Amin. Dua kata yang sangat berbeda. Kalau persembahan kita harus berikan dengan suka dan rela. Tapi kalau sumbangan, sekarang ada di kantong berapa nih? Bahkan kita akan ambil yang terkecil. Kita nggak
akan berikan yang terbaik. Tapi untuk Tuhan kita harus berikan yang terbaik. Untuk ketulisan ini, saya mau ambil contoh nih. Sorry, Rosti tolong ambilin kunci mobil sama dompet. Nah, ada 2 orang mungkin di sini. Saya mau jadi Pak Erik deh, Pak Erik. Pak Erik. Pak Erik dengan siapa ini? Siapa? Siapa tadi tuh? Udah disebut siapa? Leonardo. Si ganteng ini. Erik nih. Pak Erik, ayo. Pak Leonardo. Kakak atau bapak ini? Adik. Oh, adik. Dompet saya tadi tuh dompet. Sama kunci mobil, mana kunci mobil? Weh, dompetnya udah lusuh banget. Ada yang mau nyombang dompet? Pak Erik deh, Pak Erik sini dulu nih, Pak Erik. Pak Erik pasti duitnya banyak dong. Duitnya banyak nggak? Amin. Begitu sini dong Pak Erik. Bu, minjem Pak Erik dulu ya Bu. Pak Erik, saya lagi ada berkat nih Pak Erik. Amin. Pak Erik ada berkat? Ulang tahun ya Pak ya? Amin. Tapi saya kasih 50.000 Pak. 50.000 tuh duitnya asli. Amin. Amin Pak. Ntar balikin lagi ya. Ini cuma simulasi. Istri saya udah begini-gini aja. 50.000 Pak. Kira-kira dapat apa nih Pak? Ini dapat makan siang. Amin. Makan siang sampai itu sebelah tadi. Saya udah lihat tadi. Lapo ya, Rosdia. Lapo ada lapo dapat tuh. Enak ya, lumayan ya, habis pelayanan dapat 50. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kira-kira waktu Pak Erik dapat dari saya, apa pandangan Pak Erik tentang saya? Baik, murah hati. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan dong untuk Tuhan dong. Ini kita mau lihat nih, iman kepada Tuhan, sombong iman, apa kuat iman. Terus baik, Pak, benar nih saya baik. Udah cantik. Amin. Baik, murah hati. Pulang diantarin nggak saya ke mobil? Pasti. Oh. Terus istri gimana istri? Aman. Amin. Nah, kira-kira apa pandangan Pak Erik nanti memberikan wawasan kepada jemaat tentang saya? Hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Wih, 50.000, kebayang nih? Kebayang nggak tuh? 50.000 Pak Bu. Hari ini saya, minggu depan kalian semua. Amin. Haleluya. Sekarang ini saya beri berkat sama Pak Erik 50.000. Kak siapa? Tunggu dulu Pak, jangan pergi, duitnya masih duit. Sini Kak. Udah punya motor belum? Iya, enggak motor. Motor ada? Motornya motor apa? Hah? Bir? Oh sama suami saya. Nah, Bapak, enggak ya, kamu Scoopy ya? Saya nggak bisa naik motor soalnya. Kira-kira nih, ente kan udah ganteng. Ini ada ceweknya nggak di sini? Oh nggak ada. Besok bawa ceweknya ya. Amin. Udah punya cewek belum? Udah. Alhamdulillah Bu. Ini Bapak yang kekasih dalam Tuhan, Ibu kekasih Ibu Tati. Beliau Muslim. Ketemu Yesus di Mekah. Amin Bu. Semua kemuliaan untuk nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ada 2 lagi ya Bu ya, sahabat Ibu ya, yang kita lagi layani ya Bu ya. Amin. Jadi kalau pelayanan ini beti-beti nih, mau memuliakan Tuhan, cari Tuhan, apa cari penghormatan untuk manusia? Saya mau kasih nih, tadi saya naik guling. Almas. Mau nggak? Mau lah. Besok kesini dapet cewek ya. Amin. Bawa cewek ya. Masa lu udah punya Pak, udah punya almas nggak bawa cewek? Malu-maluin nggak? Motor Fit dapet cewek nggak? Motor Fit dapet cewek nggak? Dapat. Dapatnya apa ceweknya? Satu. Kalau almas? 2. Salomo nih. Benar nggak Bapak Ibu? Waktu belum diberkati, hidupnya untuk Tuhan. Begitu dapat berkat, ceweknya nggak apa-apa. Salomo 1.000. Amin. Nah untuk Bapak. Langsung pulang. Nanti saya cek Pak Herman siap-siap di pintu ya Pak. Pulang jalan kaki nanti.
Kaleo berapa? Mobil. 300 mah lewat itu. Amin. Amin. Suka nggak? Suka. Kira-kira pandanganmu apa tentang saya? Wanita tercantik. Weh, Iya. satu hal yang nggak pernah terbayang. Amin. Iya. Pernah bayangin nggak? Tadi ke gereja tuh sebenarnya mau ngapain? Ya, mau ibadah doang. Ibadah doang. Tahu-tahu Tuhan kasih. Mobil. Yang kasih siapa? Hambanya. Kira-kira kakak mau promosi nggak keluar? Wih, kalau ke gereja hamba Tuhan harus Bu Kristina. Saya aja dapat almas, ntar lu dapat jet lu. Gitu kan? Kira-kira apa yang mau dipromosi? Pokoknya gereja sini biar berkat. Ke gereja FCC biar dapat berkat. Amin. Satu lagi kita dapat. Cari gereja, cari sumber berkat. Satu kali saya telepon Pak Erik. Pak, maaf nih, ini Pak Erik udah bercerita sama saya kan udah bersyukur dong ya. Satu kali saya telepon Pak Erik, Pak maaf nih, saya lagi di rumah sakit Pak. Saya butuh uang mendadak banget Pak. Bapak jawabnya apa? Berapa Bu? Kira-kira 1.500.000 Pak. Boleh nggak Pak pinjemin saya atau kasih saya kalau Bapak ada berkat? Tadi dia habis ngomong loh. Ini Bu Kristin ini gembala yang baik. Hamba Tuhan yang udah cantik, baik loh. Sekarang saya lagi di rumah sakit Pak, 1.500.000. Kira-kira Bapak mau kasih saya nggak? Saya kasih. Mas, benar. Bu, mau minta 1.500.000. Bayaran sekolah udah, belum, Pak. Gas doang sama token listrik ya. Pak, 1.500.000 Pak. Kira-kira mau kasih nggak? Kalau urgent pasti saya kasih. Urgent nih di rumah sakit nih Pak. Pasti. Kasih, amin. Kita berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan. Kasih nih 1.500.000. Kenapa? Karena dia nggak pernah lupa dikasih 50.000. 50.000 menjadikannya pintu. Amin. 50.000 hatinya udah tersangkut dengan saya. Amin. Kadang Tuhan kasih kita dikit loh. Tuhan kasih kita dikit. Tuhan uji. Tuhan minta banyak. Pernah alami dalam hidup kita? Sering. Mau kasih nggak? Orang di sekelilingnya, anak belum bayaran, lu mau kasih orang, kasih cuma bocah, lu kasih 1.500.000. Anak-anak nangis, minta permen, minta kue, minta ke mall. Kasih nggak? Kasih waktu Tuhan mau puji. Bapaknya yang kasih dalam Tuhan. Waktu Kak Alex, saya kasih Leo, emang gua tuh kalau nama tuh susah. Kalau Stephen. Waktu saya kasih Almas, saya telepon dia nih satu kali. Kalio, aku lagi di rumah sakit nih. Kalio bilang apa? Sakit apa? Aku butuh uang 1.500.000. Mikir nggak? Enggak. Ngasih nggak? Kasih. Langsung, benar? Amin. 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 Kalau saya bilang, Kalio, aku sekarang maaf jadi tahanan. Aku sudah mengkorupsikan kayak artis kemarin tuh berapa triliun. Aku sekarang harus ganti rugi 5M aja. Kan mesti bayarin 5M ya? Ya dendanya 5M ya? Tahanan 5 tahun ya? Amin ya? Udah, kita kalau mau kaya raya udah 300 tahun 5 tahun doang. Kak Leo, aku butuh 5M. Kira-kira kasih Almas nih. Almas.
Nih aku di penjara nih sekarang. Besok aku bawa firman, aku kasih jet. Kasih nggak kalian? Kalau gitu kasih. 5M punya loh. 5M punya. Kasih nggak? Kalau ada, belum nggak ada. Tapi mikir nggak? Pasti. Oke. Boro-boro 5M. Amin. 500 juta aja gue gak akan kasih. Betul? Ini mobil gue balikin aja deh. Betul? Ya, setara. Udah balikin sekali. Bapak Ibu yang gak kasih dalam Tuhan, akhirnya dibalikin di percuma. Hatinya mau tolong gak? Mau tolong gak? Dikembalikan apa yang sudah diberikan. Pas. Lebih gak? Lu kasih segitu, gue balikin segitu. Bapak Ibu gak kasih dalam. Kadang hidup kita Tuhan sudah beri berkali. Waktu Tuhan mau minta lagi, aku minta persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita kasihnya pas-pasan. Kan firman Tuhan Malaki bilangnya 10%. Benar 10%. Bagus kalau 10%. Yang ada juga kurang dari 10%. Pas-pasan masih dengan Tuhan. Lo kan kasih segitu, gua kasih segini nanti. Pak Erik dan Kak Leo, terima kasih, Tuhan berkati. Mau dibalikin silakan. Gak dibalikin juga, keterlaluan. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat simulasi yang begitu simpel dalam hidup kita ya. Contoh yang begitu gampang dalam hidup kita. Kadang kita cuma mau berkatnya daripada Tuhan. Ini hal yang kadang-kadang Tuhan prihatin dalam hidup kita. Tuhan sedih lihat hidup kita. Yang Dia berikan kepada kita bukan cuma 1 rupiah, 50 rupiah, bukan cuma emas, tapi Dia berikan darahnya. Amin. Mana hati kita? Mana kekudusan kita untuk Tuhan? Mana persembahan kita untuk Tuhan? Karena persembahan yang benar adalah persembahan yang tulus, bukan yang harus. Kita berikan kemuliaan. Kita satu di dalam doa. Bapa yang terkasih dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau boleh ajarkan kepada kami Tuhan. Kami mau memberi kepadamu bukan seperti Engkau beri kepada kami, tapi karena yang Engkau beri lebih lagi, lebih bahkan dahsyat lebihnya Tuhan dari apa yang pernah kami pikirkan. Nafas kehidupan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, kelimpahan yang Tuhan sudah berikan tidak mampu kami kembalikan sesuai dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Pakai hati kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan saja, bukan menyenangkan hati manusia seperti Ananias, bukan menyenangkan hati manusia seperti apa yang telah dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang hidupnya hanya untuk kemuliaan pribadinya. Tapi kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan ketulusan hati kami. Lihat kami Tuhan, lihat hati kami, bukan melihat wajah kami karena Engkau tak pandang rupa. Pagi hari ini Tuhan kami boleh dengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami adalah kuasa menang, kuasa kemenangan Tuhan. Daripada alam maut sekalipun Tuhan telah berikan kepada kami. Oleh karena itu kami boleh ikrarkan di dalam nama Yesus bahwa hidup kami diberkati oleh Bapa, bahwa hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk gereja ini Bapak, terima kasih untuk seluruh pengerja-pengerja yang ada, terima kasih untuk gembala, wakil gembala, seluruh pengerja, bahkan jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Tambahkan dan tambahkan orang-orang untuk datang jemaat-jemaat ke gereja ini Tuhan. Penuhi rumah Tuhan, kibarkan kasih karunia Tuhan di sini.
dahsyat. Tuhan kau hebat. Bahkan Tuhan mengalahkan segala alam maut. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Terpuji-puji namamu Bapa.